Pernah nggak sih kamu lihat seseorang dengan gaji 2 digit, belasan bahkan puluhan juta, tapi hidupnya segitu-gitu aja? Rumah masih ngontrak, tabungan tipis, aset nihil, dan tiap akhir bulan tetap deg-degan nunggu gajian. Pertanyaannya sederhana tapi nyentil. Kalau gajinya besar, kemana larinya uang itu? Ini bukan cerita orang lain, bisa jadi ini cerita kamu, teman kamu, atau bahkan mayoritas anak muda hari ini. Kita hidup di era di mana slip gaji terlihat keren, tapi laporan kekayaan kosong. Dan yang lebih ironis, banyak dari mereka merasa aman karena gaji tinggi, padahal secara finansial rapuh. Yang jarang dibahas adalah satu fakta penting. Gaji tinggi tidak otomatis bikin seseorang kaya. Bahkan dalam banyak kasus, gaji tinggi justru jadi jebakan paling halus. Jebakan gaya hidup, jebakan validasi sosial, dan jebakan rasa aman palsu. Dari luar terlihat sukses, dari dalam penuh tekanan. Coba jujur sama diri sendiri. Naik gaji tapi cicilan ikut naik. Pendapatan bertambah tapi pengeluaran selalu berhasil mengejar. Setiap bulan kerja keras tapi posisi keuangan rasanya jalan di tempat. Kalau ini relate, berarti ada masalah yang jauh lebih dalam dari sekadar kurang nabung. Di video ini, kita akan bongkar 4 alasan paling krusial kenapa orang dengan gaji tinggi seringkali tidak punya aset dan tidak benar-benar kaya. Bukan teori motivasi kosong, tapi logika yang sering diabaikan. Alasan-alasan yang mungkin bikin kamu tersadar atau bahkan gak nyaman, tapi justru itu tandanya penting. Kalau kamu merasa sudah kerja keras, sudah berpendapatan besar, tapi hasilnya belum kelihatan di aset dan kebebasan finansial, jangan kemana-mana. Karena bisa jadi, selama ini masalahnya bukan di seberapa besar kamu digaji, tapi di cara kamu memahami uang dan kerja itu sendiri. Coba kita tarik ke realitas sehari-hari. Banyak fresh graduate atau profesional muda hari ini sudah tembus gaji 2 digit di usia 20-30-an. Kerja di startup, corporate, konsultan, atau tech. Jam kerja padat, pressure tinggi, tapi secara angka kelihatan menang. Masalahnya setelah 3-5 tahun kerja, hidup mereka masih stagnan secara finansial. Setiap bulan gaji masuk, tapi langsung habis. Bukan karena foya-foya ekstrim, tapi karena biaya hidup yang naik kelas. Kos jadi apartemen, motor jadi mobil, kopi sachet jadi coffee shop, liburan jadi kebutuhan healing. Semua terasa wajar, terasa pantas, karena toh gua mampu. Di titik ini, banyak orang merasa dirinya sudah mapan. Padahal kalau ditanya aset, jawabannya sering mengambang. Tabungan cuma cukup buat beberapa bulan. Investasi ada, tapi kecil dan gak konsisten. Properti belum kebeli, bisnis belum mulai, bahkan dana darurat pun masih abu-abu. Yang lebih menarik, kondisi ini sering dibenarkan dengan kalimat, nanti juga kalau gaji naik lagi, aman. Ini insight pentingnya. Banyak orang mengandalkan masa depan untuk menutup kebocoran hari ini. Mereka berharap versi diri yang lebih kaya akan menyelesaikan kesalahan versi diri yang sekarang. Padahal faktanya, pola finansial jarang berubah hanya karena angka gaji bertambah. Kalau hari ini uang cuma numpang lewat, kemungkinan besar besok juga sama, cuma lewatnya lebih cepat. Gaji besar tanpa sistem itu seperti ember besar tapi bocor di banyak sisi. Disinilah letak masalah yang jarang disadari. Kita terlalu fokus ngejar income, tapi lupa membangun struktur. Terlalu sibuk kerja keras, tapi nggak pernah berhenti buat mikir, apakah cara gua kerja dan pakai uang ini benar? Kalau kamu merasa konteks ini deket banget sama hidup kamu, tenang, kamu nggak sendirian. Justru karena ini umum, pembahasannya jadi penting. Karena dari sinilah kita mulai masuk ke akar masalah sebenarnya. Sekarang kita masuk ke intinya. Kenapa orang bergaji tinggi tidak otomatis jadi kaya? Jawabannya bukan satu, tapi pola. Dan pola ini berulang di banyak orang. Alasan pertama, kenaikan gaya hidup lebih cepat dari kenaikan aset. Begitu gaji naik, standar hidup ikut naik. Masalahnya, yang naik bukan aset produktif, tapi konsumsi. Barang-barang yang nilainya turun bukan bertumbuh. Mobil lebih mahal, gadget terbaru, tempat tinggal lebih prestisius. Secara psikologis memuaskan, tapi secara finansial melemah. Uang habis untuk mempertahankan citra, bukan membangun fondasi. Alasan kedua, gaji dianggap tujuan akhir, bukan alat. Banyak orang berhenti berpikir setelah dapat gaji besar. Fokusnya cuma satu, kerja, digaji, ulangi. Padahal gaji seharusnya jadi bahan fokor untuk menciptakan sumber nilai lain. Kalau gaji cuma dipakai untuk hidup, bukan dikonversi jadi aset, maka selama itu pula hidup bergantung pada jam kerja. Alasan ketiga, waktu habis untuk kerja tapi nggak pernah mengevaluasi sistem. Ironisnya, orang bergaji tinggi seringkali terlalu sibuk untuk belajar soal uang. Pulang kerja capek, akhir pekan pengen istirahat. Akhirnya keputusan finansial diambil seadanya.
investasi ikut-ikutan, nabung sisa, perencanaan nol. Padahal kekayaan bukan soal kerja paling keras, tapi soal sistem yang paling rapi. Alasan keempat, rasa aman palsu. Gaji besar menciptakan ilusi stabilitas, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Padahal tanpa aset, posisi finansial itu rapuh. Sekali income berhenti, PHK, sakit, burnout, semuanya goyah. Disinilah bedanya orang berpenghasilan tinggi dan orang kaya. Yang satu bergantung pada gaji, yang satu bertumpu pada aset. Sekarang coba refleksi sebentar. Dari 4 alasan ini, mana yang paling kena ke kamu? Tulis di kepala atau di kolom komentar nanti, karena di bagian berikutnya kita akan masuk ke satu titik puncak yang bikin banyak orang akhirnya sadar selama ini kita salah mendefinisikan kerja keras. Bayangkan 2 orang, yang pertama gajinya 20 juta, yang kedua gajinya cuma 8 juta. Secara logika umum, yang 20 juta harusnya lebih aman, lebih kaya, lebih bebas, tapi realitanya sering kebalik. Orang pertama hidup dari gaji ke gaji, cicilan besar, biaya hidup tinggi, tabungan tipis. Setiap hari kerja 8-10 jam, tapi seluruh tenaganya habis untuk mempertahankan gaya hidup. Begitu berhenti kerja, aliran uang ikut mati. Orang kedua gimana? Dengan gaji lebih kecil, dia sadar satu hal, uangnya terbatas jadi harus pintar. Dia bangun sistem, sisihkan uang di awal bukan sisa, beli aset kecil tapi konsisten. Belajar mengelola waktu kerja supaya ada ruang mikir dan berkembang. 5 tahun kemudian kondisinya berbalik arah. Yang satu masih berlari di treadmill, yang satu sudah melangkah di jalan sendiri. Kekayaan bukan soal seberapa besar kamu digaji, tapi seberapa mandiri uangmu dari tenagamu. Gaji besar tanpa aset itu seperti pompa air manual. Selama dipompa, air keluar. Begitu berhenti, kering. Dan disinilah banyak orang akhirnya kena. Selama ini kita bangga kerja lama, kerja keras, lembur, tapi jarang bertanya, apakah kerja 8 jam gua hari ini benar-benar membangun masa depan atau cuma menunda masalah? Momen ini penting karena dari sini benang merahnya mulai kelihatan. Masalahnya bukan malas atau kurang pintar, masalahnya cara berpikir dan cara bekerja yang salah arah sejak awal. Dari semua pembahasan tadi, ada satu prinsip utama yang jadi pembeda paling fundamental antara orang bergaji tinggi dan orang yang benar-benar kaya. Orang kaya tidak menjual waktu saja, tapi membangun sistem dari waktu kerjanya. Di titik ini, kita harus jujur. Banyak dari kita merasa sudah kerja keras karena masuk kantor 8 jam, bahkan lebih. Tapi jarang ada yang mengevaluasi kualitas dari 8 jam itu. Apakah jam kerja tersebut menghasilkan leverage atau cuma menghasilkan lelah dan gaji bulanan? Inilah kenapa topik ini nyambung banget dengan pembahasan di video sebelumnya tentang cara bekerja 8 jam yang benar dan untung banyak. Karena masalahnya bukan kurang jam kerja, tapi salah arah kerja. Kalau 8 jam hanya dipakai untuk menyelesaikan tugas tanpa strategi, tanpa nilai tambah, tanpa output yang bisa berkembang, maka sebesar apapun gajinya, hasilnya akan mentok di situ. Orang yang akhirnya punya aset memahami satu hal, kerja adalah fase, aset adalah tujuan. Mereka tidak berhenti di yang penting digaji, tapi bertanya, dari pekerjaan ini, skill apa yang bisa dimonetisasi ulang? Dari income ini, aset apa yang bisa dibangun? Dari 8 jam kerja hari ini, apa yang masih menghasilkan 5-10 tahun ke depan? Kalau 8 jam kerja hanya ditukar dengan uang untuk hidup bulan ini, maka hidupmu akan selalu bergantung pada bulan berikutnya. Tapi kalau 8 jam kerja dipakai dengan strategi, sebagian untuk income, sebagian untuk membangun aset dan sistem, disitulah kekayaan mulai masuk akal. Makanya sebelum ngomongin investasi, properti, atau bisnis, prinsip ini wajib dipahami dulu. Kalau cara kerjanya masih salah, gaji besar cuma akan memperbesar kesalahan yang sama. Dan kalau kamu belum nonton pembahasan tentang bagaimana memanfaatkan 8 jam kerja dengan benar supaya hasilnya berlipat, itu bukan sekedar pelengkap, itu fondasi dari semua topik di video ini. Setelah tahu akar masalahnya, sekarang pertanyaannya satu, terus harus mulai dari mana? Jawabannya bukan langsung cari gaji lebih besar, tapi mengubah arah aliran uang dan waktu. Pertama, ubah posisi gaji dari tujuan jadi alat. Begitu gaji masuk, jangan tanya mau dipakai buat apa, tapi mau dijadikan apa. Sisihkan di awal untuk aset sekecil apapun, bukan nunggu sisa, karena sisa hampir selalu nol. Disiplin ini kelihatan sepele, tapi dampaknya jangka panjang. Kedua, bedakan konsumsi dan investasi secara sadar. Bukan anti nikmati hidup, tapi tahu prioritas.
Tunda upgrade gaya hidup sebelum fondasi keuangan berdiri. Ingat, kenyamanan hari ini sering dibayar dengan keterbatasan di masa depan. Orang kaya bukan yang paling cepat naik kelas, tapi yang paling konsisten membangun dasar. Ketiga, manfaatkan pekerjaan untuk menciptakan leverage. Skill yang kamu pakai 8 jam sehari seharusnya bisa menghasilkan lebih dari satu sumber income, entah lewat freelance, bisnis kecil, atau aset digital. Jangan biarkan kemampuanmu hanya menguntungkan perusahaan, tapi tidak membangun nilai untuk dirimu sendiri. Keempat, bangun sistem sebelum berharap hasil. Dana darurat jelas, investasi terencana, target aset konkret. Semua ditulis, bukan cuma dipikirkan. Kekayaan itu bukan kebetulan, tapi hasil dari keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Dan yang paling penting, berhenti merasa aman hanya karena gaji besar. Rasa aman sejati datang saat uang bisa bekerja tanpa kamu harus selalu hadir. Saat kamu punya ruang bernafas, pilihan hidup, dan ketahanan saat kondisi berubah. Solusi ini tidak instan, tapi justru karena tidak instan, ia realistis. Kalau kamu mulai hari ini, 5 tahun ke depan hidupmu akan sangat berbeda. Bukan karena gajimu naik drastis, tapi karena arahmu sudah benar. Jadi kalau kita tarik garis besarnya, masalah orang bergaji 2 digit tapi tidak punya aset itu bukan karena kurang pintar, bukan juga karena malas. Masalahnya lebih sederhana tapi krusial. Arah yang salah sejak awal. Gaji besar dipakai untuk bertahan hidup, bukan untuk membangun kehidupan. Kita sudah bahas kenapa gaya hidup naik lebih cepat dari aset, kenapa gaji sering disalahpahami sebagai tujuan, kenapa waktu kerja habis tanpa sistem, dan kenapa rasa aman dari gaji besar itu sebenarnya rapuh. Semua itu bermuara di satu titik. Selama uang masih sepenuhnya bergantung pada tenaga, kebebasan finansial cuma ilusi. Mungkin setelah nonton ini kamu jadi agak nggak nyaman, dan itu wajar. Rasa nggak nyaman sering kali tanda bahwa kita baru sadar ada yang perlu dibenahi. Tapi justru dari situ perubahan bisa dimulai, karena sadar lebih awal jauh lebih murah daripada menyesal belakangan. Ingat, tujuan akhirnya bukan sekedar punya gaji besar, tapi punya pilihan hidup. Bisa berhenti kalau capek, bisa nolak kerjaan yang nggak sejalan, bisa hidup tanpa cemas kalau kondisi berubah. Semua itu cuma mungkin kalau aset dan sistem sudah dibangun. Kalau kamu merasa pembahasan ini relate, berarti kamu orang yang masih mau berpikir dan memperbaiki arah. Dan itu modal besar, tinggal konsistensi dan keberanian buat mulai. Kalau kamu dapat insight dari video ini, jangan lupa like supaya topik seperti ini terus muncul. Komentar bagian mana yang paling kena di hidupmu sekarang. Dan subscribe, karena di channel ini kita bakal bahas cara berpikir, cara kerja, dan cara mengelola uang dengan sudut pandang yang realistis, bukan janji manis.